bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk napas kehidupan yang kembali Tuhan berikan bagi kami, hingga kami boleh menikmati berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan lewat renungan hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita melanjutkan dan memulai aktivitas kita hari ini, mari kita terlebih dahulu bersaat teduh melalui renungan hari ini yang tertulis dalam kitab Markus 9 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, titik rawan dan titik lemah dari sebuah tim atau sebuah korps ialah ketika ada dari anggota tim tersebut yang masih memelihara ambisi picik dan serakah, serta dengan keakuan yang menonjol mencari keunggulan untuk dirinya sendiri. Orang seperti ini sesungguhnya tidak layak menjadi bagian dari sebuah kebersamaan. Dia belum mengerti apa artinya hidup bersama. Dia belum selesai dengan dirinya sendiri dan belum mampu membenamkan keakuannya ke dalam identitas hidup bersama. Hal seperti ini ternyata ditemukan juga dalam kelompok para murid Yesus. Mereka masih jatuh ke dalam debat kusir, tiada berarti tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Realitas ini menunjukkan bahwa mereka ternyata belum lulus tes latihan kepemimpinan. Lebih parah lagi, mereka ternyata belum memahami secara benar makna dan tujuan misi Yesus dalam kedatangannya ke dunia. Yesus bukanlah Mesias yang gilang gemilang, bagaikan seorang pahlawan yang melepaskan umatnya dari penjajahan bangsa Romawi. Tetapi Yesus adalah Mesias yang menderita, yang akan menyempurnakan misinya di kayu salib. Demikianlah nats ini diperdengarkan Yesus kepada para muridnya. Dengan menempatkan anak kecil di tengah-tengah para murid, Yesus hendak menunjukkan kepada mereka tempat yang seharusnya mereka pilih, yakni tempat yang paling sederhana, yang paling hina, tempat seorang anak kecil yang belum berarti apa-apa, dan menurut masyarakat luas belum masuk hitungan. Lebih tegasnya dalam nats ini dikatakan bahwa demikianlah mereka menyambut Yesus. Menjadi pelayan yang menghamba, itulah cara yang tepat untuk menyambut Yesus. Nats ini juga hendak mengingatkan dan mengajak kita agar menjadi pemimpin yang menghamba. Dengan demikian kita dituntut melakoni perjalanan hidup kita sebagai pengikut Yesus dengan segala kerendahan hati. Cara kita menyambut Yesus bukan dengan cara melayani yang berfokus hanya kepada orang besar
dan mengesampingkan orang-orang kecil. Demikian juga gereja dituntut untuk punya komitmen dalam membangun ruang pelayanan yang terbuka untuk semua orang besar dan orang kecil. Kita harus mengkritisi ketika masih ada gereja yang mengadakan pesta besar yang hanya membesarkan orang besar dan menjadikan para anggota jemaat yang miskin gigi jari menjadi penonton. Seolah-olah pesta tersebut hanya layak bagi orang besar. Gereja adalah rumah bersama yang harus terbuka untuk semua orang. Gereja terpanggil memberdayakan, bukan memberdaya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami supaya kami menjadi pelayan yang menghamba, menjadi pemimpin yang menghamba, yang mengikuti jejak Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan untuk boleh mengikuti jejak-Mu. Dengan pertolongan Roh Kudus, Tuhan akan memampukan kami untuk mengikuti teladan jejak Yesus dalam setiap pelayanan kami. Berkati firman Tuhan dan sempurnakan melalui kuasa Roh Kudus Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang akan memulai aktivitasnya hari ini. Biarlah Tuhan yang mendahului setiap kehidupan mereka Bapa. Mulai dari anak-anak, orang tua, lansia, para janda, semua Tuhan yang akan memulai setiap aktivitasnya hari ini. Biarlah Tuhan bersama dengan mereka Tuhan, sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk anak-anak kami yang masih mengikuti pendidikan dari rumah. Biarlah mereka Tuhan boleh mengikuti pendidikan itu dengan baik, dengan pertolongan dan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Yang sakit Tuhan pulihkan Bapa lewat tangan-Mu yang penuh kuasa, melalui obat, melalui makanan, dan melalui tim medis dan juga keluarga yang merawat, sehingga sakit penyakit mereka Tuhan pulih dan kembali boleh beraktivitas sebagaimana biasanya. Yang berbeban berat, kami percaya Tuhan akan menolong mereka Tuhan, sehingga pengharapan mereka hanya kepada Tuhan. Bala Tuhan seluruh kehidupan kami, aktivitas yang kami kerjakan satu hari ini senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Hanya dalam nama-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.